أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا ربي علمني علوما لدنيا فيا ربي ألهمني أسرارا ربانيا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wat tuqah. Asyhadu an la ilaha illallah sahibur ridha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat i'tiqad, sehat kepercayaan, sehat tauhid, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah kita dimulai dari qiyamul lail, bangun untuk tahajud yang sudah kita lakukan, diteruskan makan sahur, jamaah subuh, dan pagi hari ini kita mengkaji bersama-sama sebuah kitab yang bertitelkan Kitabul Awwabin. Dalam kurun waktu beberapa hari kita sudah selesaikan pertobatan malaikat, pertobatan para nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, dan itu menjadi beberapa part atau beberapa bagian sampai sekian pertemuan. Dan pagi hari ini kita masuki pertobatan Nabi yang kedua setelah Adam. Siapa beliau? Oh, yang kita bahas hari ini adalah Nabi yang ketiga, berarti setelah Adam, Idris, kemudian beliau adalah Nabi Nuh. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa menjadikan umur kita barokah, manfaat di dini wa dunia, dan kita peroleh ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekilas tentang profil Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Nabi yang ketiga, ya, setelah Adam. Dan jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu disebutkan adalah 1000 tahun. Ya. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu jaraknya 1000 tahun. Setelah Adam diutus dengan proses-proses yang kita ketahui kemarin itu, kemudian setelah itu digantikan lagi oleh Idris dan digantikan oleh Adam, itu 1000 tahun. Ya, sebagaimana kita tahu sekarang jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi
Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa tahun? Nabi Isa itu menjadi tonggak awal dihitungnya sejarah atau kalender yang disebut kalender Masihiyah. Kalender apa Nana? Masehi. Jadi kalender penanggalan kita itu kan disebut kalender Masehi. Yang bulannya ada 12 bulan, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya itu disebut atau dinamakan kalender atau penanggalan Masehi. Tahunnya juga disebut tahun Masehi. Itu dari apa sih? Dari kata Al-Masih, ya. Nah, Al-Masih itu adalah gelar dan julukannya Nabi Isa. Isa Al-Masih. Kemarin kita tahu Isa itu anaknya siapa? Anaknya Maryam. Kita juga tahu bahwasanya Isa itu tidak punya bapak karena dia hanya lahir dari Maryam. Maryam karena didatangi malaikat kemudian ditiup ruh maka lahirnya. Ya, kalau kita ya belajar surah Maryam itu kan ada ya ringkasan sejarahnya begitu tentang itu. Kafaya ain sod Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi saqiyya. Nah, dan seterusnya itu ya. Nah, itu diantaranya ada yang merekam di ayat-ayatnya itu bahwasanya Maryam itu didatangi malaikat kemudian wanafaha, ya malaikat itu meniup dan kemudian hamillah Maryam. Artinya tidak ada proses perkawinan di situ. Nah, itu jarak antara Isa dengan Nabi Muhammad itu ya separuhnya jaraknya Nuh dengan siapa? Nabi Muhammad, ya. Artinya berarti sama saja. Kenapa? Karena setelah Adam itu ada Idris, setelah Idris baru ada Nuh. Berarti ada sela-selanya. Nah, kalau Aisyah dengan Muhammad itu 500-an, maka berarti yang sama jaraknya. Adam dengan Nuh dengan Isa. Nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. So, kita tahu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah 571 Masehi di kota Mekah. Ya apa? Duduk ngono ya lagune sing apa? Nabiku Nabi Muhammad. Nama ayah Sayyid Abdullah. Nama ayah Sayyid Abdullah. Nama ibu Siti Aminah. Nama ibu Siti Aminah. Tempat lahir di kota Mekah. Tempat lahir di kota. Hari Senin di waktu subuh. Hari Senin di waktu subuh 571 tahun Masehi. 571 tahun. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya pada tahun 571 Masehi. Artinya berarti jarak Nabi Muhammad dengan Isa Al-Masih itu 571 Masehi. Ya, gitu ya. Jadi setelah Nabi Isa lahir itu dihitung dimulai penanggalan Masehiyah. Terus dihitung sampai tahun ke 571 itu lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita bisa nyambung pikir kita, logika kita. Oh, kalau Nuh dengan Nabi Adam kajak 1000 tahun yo masuk akal. Padha wae wong Nabi Muhammad
ambek Nabi Isa juga 500. Lah iku seono Idris. Andai kata dibikin rata-rata aja, mari Adam, Idris 500, Idris nang Nuh 500 kan sudah 1000 tahun. Nah, itu jaraknya Nuh dengan Nabi Adam. Lah umurnya Nabi Nuh itu yang ngono. Umurnya Nabi Nuh itu ya berbeda-beda. Dia menaikkan umur sampai umur 1380, 400 sekian ya banyak ya, tapi yang jelas kita catat umurnya Nabi Nuh itu panjang lah. Memang orang-orang dulu itu rata-rata panjang. Orang singkat itu ya baru umurnya Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini, orang-orang yang singkat umurnya. Karena memang ada kecenderungan Nabi Muhammad ini dibikin oleh Allah, atau umur kaumnya Nabi Muhammad ini kaum-kaum yang kualitas ya. Jadi ada pendekatan kualitas bukan kuantitas. Di Nabi Muhammad ini syariat-syariatnya adalah mementingkan kualitas bukan kuantitas. Jadi kualitasnya bagaimana diatur sedemikian rupa, sekalipun kuantitasnya tidak harus begitu banyak. Salah satu contoh atau hujjah kita katakan begitu, Sholatnya Nabi Musa dan kaumnya itu 50 kan gitu kan. Kita cuma berapa? 5 lah. Waduh bandingan nih. Kita cuma 5 waktunya. Ya. Begitu. Tapi umat terdahulu 50. Tapi walaupun 5, kalau kita bisa melakukan secara kualitasnya, karena mementingkan kualitas, ya membandingi atau bisa sejajar dengan umatnya nabi-nabi yang lain. Nah ini harus menjadi pegangan kita, harus menjadi pengertian kita. Jangan sampai sholat kita ini tidak berkualitas. Karena dari 50 wis didiskon sampai 5 gak dijaga kualitasnya lagi. Terus dapat apa kita ini? Ya, kan gitu ya. Maka kita usahakan sholat kita yang cuma 5 itu adalah sholat yang kualitas. Seperti yang saya jelaskan, puasa kita ini adalah puasa yang harus dijaga kualitasnya. Sebab apa? Puasa kita ini sudah puasa yang sangat ringan dibanding dengan puasanya orang-orang terdahulu. Ya, puasa kita ringan. Tapi tidak apa-apa, wong Allah sudah katakan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu terutus adalah memberikan rahmat, memberikan kemudahan. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ejawanta dari memberikan rahmat kepada kita ini, memberikan keenaan lah katakan rahmat itu kepada kita, maka kemudian ya puasa kita juga menjadi ringan. Awal-awal Kanjeng Nabi Muhammad itu pas di syariatno puasa sing kawitan iku ya saya abot gak kaya awake dhewe poso saiki iki. Ini posone awake dhewe iki poso yang sudah mendapatkan edisi revisi, sampai direvisi oleh Allah. Bagaimana puasanya Nabi Muhammad di awal-awal syariat puasa? Puasanya panjang. Ini bandingkan podo-podo Nabi Muhammad loh ya. Sedurung dibandingkan mbek umatnya Nabi dahulu, Nabi Musa misalkan. Nabi Musa disebutkan puasanya dalam sebuah tafsir itu 40 hari. Kita cuma 30 hari. Nabi Musa puasanya itu full. Kemudian ono syariat golong. Ya. Ngopo ngerti ya golong-golong? Muter-muter nih debu gini lah. Jadi merebahkan terus gelundung-gelundung. Kenapa? Karena ya memang saat panas-panas itu kan. Ya gitu. Lah kita awal-awal ya ngono gak koyo awake dhewe. Apa? Puasane iku buka maghrib, mari ngono terus isak wis poso rek. Mari buka isak wis poso. Poso sampai engkok sahur oleh mangan. Mari sahur poso maneh.
Dadi bengi poso, rino poso, awan poso, bengi poso. Pokoknya mangane ya pas maghrib tok iku. Hari maghrib ya terus posone sampai engko sahur, mari sahur poso maneh sampai maghrib. Berarti bengine ya poso, awane ya poso. Ngono poso kawitan itu, poso kawitan yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kemudian ada sahabat yang dia gak kuat. Posone awan kuat, tapi posone bengi gak kuat. Oleh gak kuat apa? Balik-balik mana ceritanya dunia ya wong wedok mana. Ya. Apa? Ya, melakukan hubungan suami istri. Pas wayai poso-poso bengi-bengi melakukan hubungan suami istri, langsung nangis waktu Rasulullah, ya Allah Gusti Rasul ngapunten kula kecelakaan. Lho kecelakaan ya apa? Sikilmu ya pancet, tanganmu ya pancet, gak ono sing catu, gak ono sing abo. Nggih mboten niku kecelakaane. Lha apa waqtu zaujati? Aku telah mengumpuli bojoku ya Allah. Anu Gusti Rasul. Nah iki ya apa iki? Akhirnya terus malaikat Jibril teko direvisi posone. Ayate ya apa? Revisine. Ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Ya apa? Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa. Ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu, berkumpul ila nisaikum, dengan istri-istrimu. Maka sejak itu lek bengi iku ora poso, posone hanya ketika terbit fajar sampai hurufus syamsi lho, wis di ringanno. Kenapa? Karena rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan rahmat. Apa mana contohnya? Contohnya syariat bersuci. Syariat bersuci zamane Nabi Musa iku lek kate ono kena najis, pakaian kena najis, iku gak iso dicuci rek. Maka bagaimana menghilangkan najisnya? Digunting. Ya, bayangno tuku baju marono luarang ya, nanti modele sing paling disenengi, terus dadakno nguyuh ke susu kecipratan. Nah itu orang dicuci rek, digunting. Ya apa artinya? Apa ya? Padha wek buak lah, mosok digunting katik nek sing digunting pas kena najis bokong itu nglungguhi telek kena bokong. Lah ya bolong ya mosok ate digawe. Masih ya larang wong bolong. Nah, jadi kalau kita sekarang ini menemukan ada muda maupun mudi pakai jin mari ngono denggule ketok digunting, bekas guntingan itu paling ku nemu celana jine mate Nabi Musa itu. Ya. Kenapa? Karena gak kena digumbat terus digunting. Ya wong celana saya apik nek. Saya apik Levis ya ketok mereke ae ya apik mereke. Dadakno denggule bolong. Nah, itu nemu celonone umatnya Nabi Musa. Nah, saya ingin membuktikan bahwasannya memang kita ini sudah didesain oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk ibadah. Syariat adalah syariat yang mementingkan kualitas bukan kuantitas ya. Nah, ini yang harus kita kejar betul-betul, bagaimana perlakuan kita, ibadah kita, ya ini bisa betul-betul bisa berkualitas. Dengan cara apa? Ya sembahyang itu dhewe mbek jamaah ya sek kualitasan jamaah.
Ya, jamaah pun begitu, jamaah sing arek titik ambek arek akeh, ya ada kualitas di situ yang berbeda. Dah, kembali karena kita membicarakan tentang taubatun Nuh, maka kita mencoba kembali pada profilnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sakjane jenenge dhewe ya kan Nuh rek. Nuh itu disebut atau disematkan kepada Nabi Nuh karena memang dia pernah punya sejarah nangis gak meneng-meneng. Nangis gak meneng-meneng. Apa? Ya, kok nangis gak meneng-meneng? Karena dia merasa telah utuh kepada Allah. Jadi kalau kita sekarang membicarakan tentang tobat Nabi Nuh, bukan berarti Nuh itu adalah pendosa atau dosa enggak. Ya, jadi mulai Nabi Adam kemarin enggak. Tapi karena derajatnya sebagai nabi dan dia melakukan sesuatu yang semestinya untuk ukuran umum tidak masalah, tapi karena merasa dia itu nabi, aduh gak pantas saya koyoknya ini. Nah itu sehingga dia merasa bersalah. Ya bahasa kita kudu lah. Bahasa kita kudu. Nah kudunya Nabi Nuh itu apa? Kudunya Nabi Nuh itu pernah usul kepada Allah. Apa usulnya kepada Allah? Ya, tadi saya katakan Nabi Nuh ini dakwahnya itu ya selama 3 generasi. Jadi Nabi Nuh ini oleh dakwah itu sampai 3 generasi. 3 generasi itu kayak contohnya ini. Ya, aku ini generasi kedua daripada Pak Al-Beroi. Jadi Pak Al-Beroi, kemudian saya. Nanti Kari ini generasi ke-3. Nah kalau dibikin orangnya rata-rata umurnya 50, wis 150. Dakwah 3 generasi itu berarti sudah 150. Itu nek umurnya 50 dan umurnya 300 tahun. Cek dakwah itu. Ya. Jadi begitu. Kita ini hanya rata-rata bisa merekam. Kalau bukan keluarga-keluarga yang memang punya catatan baik, itu bisa merekam paling sampai dengan mbah kita. Mbak, saya tanya kepada kalian. Kalian tahu toh namanya mbakmu? Buyutmu? Oh, karo buyutmu. Apa mana? Janggamu? Nggak tahu tempatnya di mana. Wis ora weruh, wisan. Ya, kecuali kalau keluarga-keluarga yang memang dari dulu sudah punya catatan, punya kumpulan keluarga. Ya banyak ya, bani siapa. Kalau di saya ini ada bani banyak ya. Bani yang jalur saya sendiri sampai buyut itu bani Musfi'ah. Dule buyut Cangga. Ya, Cangga itu atasnya Musfi'ah itu Muti'ah. Ya, dhuwure maneh, dhuwure Muti'ah ana namanya Cangga Wareng Abdul Karim. Dhuwure maneh ana dhuwure Abdul Karim, bapakne Abdul Karim jenenge Abdul Qahar. Munggah maneh iku wis ribuan, Pak. Kenapa? Karena kita mencatat ya, Pondok Pesantren Al-Karimi itu berarti wareng saya. Ya, wareng saya. Itu aja sudah menyebar. Anaknya Al-Karimi itu punya Tarbiyatul Thalabat di mana? Di Lamongan. Ya. Wis awen dindi gitu ya. Jadi wis sudah ribuan. Ya, ribuan. Kemudian antara Abdul Karim mudun sampai di sini orang sing Melayu sampai teko Domboto ini. Saya mencatat bahwa disampaikan tadi Nabi Nuh itu dakwanya 3 generasi, berarti sampai kepada generasi buyut. Misalnya buyut kayak saya Abdullah bin Adroi, kemudian bin Saron. Nah itu 3 generasi. Aku wis gak menangi buyutku kurek ero jenenge tok. Ya, ero kuburane tok, tapi wis gak menangi cerita-ceritane. Nah, gitu. 3 generasi. Dakwah 3 generasi, ambillah rata-rata umurnya itu adalah 100, maka dakwahnya berarti 300 tahun. 300 tahun itu gak entuk
murid entuk pengikut cuman 70 orang. Bayangno. Saiki dakwah 300 tahun, bahkan disebutkan 1000 tahun ya. Ya kita ngambil sing paling singkat saja ya, 300 tahun entuk wong 70 lho. Lek gak saking nemene sabare ya, gak saking nemene taate nang Allah ya putus asa. Aduh kok angel temen dijak wis gak ngurusi raimu, gak ngurusi wong kene, wis babah bahkon gelem sembahyang, bahkon gak gelem ngaji, gak gelem ngaji. Sing penting aku ngaji, aku sembahyang. Lah ngono sih putus asa, jenenge putus asa. Tapi Nabi Nuh disabari ya, sampai 3 generasi itu mendapat 70 orang, ditambah keluarganya sendiri 8, berarti 78 orang. Iku sing melo awake, sedeng dek keluarganya sendiri tidak semuanya ikut awake. Dan sekarang kita hadirkan pemahaman kita. Murid sing 70 ditambah keluargane iki kan sesuatu banget. Kan iman banget. Kan kemudian cinta banget ini Nabi Nuh nang kaumnya yang ikut dia. Kenapa? Karena ini spesial di antara sekian umatnya, hanya ini yang ikut dia. Coro ngono ya, anakmu akeh. Kabeh gak ana sing manut, terus ana anak manut loro utawa telu. Rasa sayangmu seperti apa? Pasti ngedem, pasti sayang banget, pasti mencoba untuk bisa merengkuh dan mempertahankan agar 3 orang di antara anak yang sekian bangkang ini bisa mendapatkan kemudahan dan keenakan. Nah, pasti ngono sih. Pasti itu. Nah, oleh karena itu, ya, Nabi Nuh ini saat Allah sudah siap-siap untuk menghukum umatnya. Ya, jadi ceritanya begini, ya. Umatnya Nabi Nuh ini dijak dakwah kita tambah ngomamu, ya, wereng-kereng tambah ngilok-ngilok no, tambah menyakiti. Akhirnya Nabi Nuh ini wadil nang pangeran. Terus di skenario, dalam skenarionya itu Nabi Nuh itu terus gawe perahu. Nah, bikin apa? Bikin kapal. Ya, bikin kapal. Lah jenenge bikin kapal itu kan gak ono wesi, gak ono logam sean saat itu. Bikinnya ya dari kayu. Lah bikin kayu kapal kepingine gawe kapal sing gede, kayune lak ya kudu gede. Lah kayu gede iki ndek endi onoe? Ya ndek hutan, ndek gunung-gunung, lereng-lereng gunung ngono rek. Nek ndek kampung ngene ya gak ono kayu gede. Ya, ndek kene sampean ndelok jarang ono kayu gede. Kecuali beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan cerita bahwa Andrekius menangi apa ora iki ya. Ya saat pembangunan Masjid Terkesan itu salah satu kayu yang ditebang di istilah danyangan itu seono kayu gede saat itu. Saya kira ono ya, pesantren liburan pertama ya pernah saya ajak ke Danyangan sama gak menangi sing saya menangi golongannya Anjani itu. Jadi saya penasaran dengan ceritanya Danyangan ya tempat sing dipuja-puji oleh masyarakat sinilah pada saat itu atau pada zamannya ya. Nah, saya ajak ke sana. Saya sendiri sebetulnya ya durung tahu ro, tapi karena penasaran ya timbangan aku teko dhewe arek mondok tak nyabrang kali rek. Tak sabrang mau tak cekelinge nyabrang kali. Ya, marono mule rene padha ting jlerit apa dicopet lintah. Lho, kali disabrangi mule yo nggawa lintah nek cedhing kene jawur cerita pikir lapor iki. Dicokot lintah, anak naila, anak sampai kena lintah. Nah kan yang berdarah-darah, arek gak biasa. Nah itu di situ itu dulu saya ceritakannya. Di situ dulu itu anak pohonnya besar-besar, kemudian ditebang. Ya.
Poinnya saya ngomong ini adalah Nabi Nuh gawe kapal, terus gawe kapal itu gak ono logam durung zamane logam, gak ono besi durung zamane besi. Nah, maka bahan yang paling dibutuhkan adalah kayu. Karena kepingin gawe kayu perahu itu perahu yang besar, kapal yang besar, kayunya mencari yang besar. Karena mencari kayu yang besar, maka dia tidak bisa didapatkan di kampung-kampung begini, maka dia harus ke hutan. Hutan pun yang paling subur dan tidak terjamah, itu ya mesti sing di lereng-lereng gunung ngono, ya, di lereng-lereng gunung. Ya contohnya hutan sing perawan itu ya daerah-daerah Gunung Semeru ngono, hutan sing kene-kene wis ditebangi wong-wong cedhek wong. Lah sing ado gak iso nebang. Misale dekne nebang ati nggawa mulih dikapakno kayune. Wong panjene lereng-lereng apa jenenge kali-kali kan gak iso. Akhirnya ya terus kayu itu utuh besar. Logika kita begitu mikirnya. Sehingga apa? Sehingga Nabi Nuh akhirnya bikin kapalnya itu di tempat yang secara geografi seperti itu. Ya, di tempat seperti itu. Ben gak oyong-oyong gawa kayu mulih wis tak garape ndek kene ndelek ndek lereng gunung sing kayune gawa gede, kemudian ditebang dibikin kayu. Maka kemudian wong kampung wong kampung ribut. Lho, deloken Nuh iku. Apa ono gendeng wisan, sampel wisan. Lho, lha apa sampel? Lah delok entah. Ngono. Ruwane. Lho iya tibake wis sampel Nuh iki. Kenapa? Karena dia bikin perahu, gawene perahu ado teko laut. Di gunung-gunung, di hutan-hutan. Lagi Nuh iki karepe ya apa? Batine logikae wong kampung. Lagi misalnya perahu emane perahu wis katene dadi apik rupane garapane tukange janjos. Ya gitu ya. Tapi lah dibalen nek kono iku karepe ya apa? Kudune gawe perahu itu tempatnya ya di tepi pantai. Nah ngono sih logika sing bener itu. Seperti kita punya PT PAL Surabaya ini punya perusahaan kapal yang teknologinya wis iso nyaingi Jerman rek. Ya, dan itu ada di Surabaya, PT PAL itu, PT PAL. Dia bisa memproduksi kapal selam canggih ya nan kapal selame. Kenapa? Karena memang dari dulu bangsa Indonesia ini khususnya wong Jawa iki memang dikenal para pelaut, ahli di bidang bikin kapal itu. Ya turunan Nabi Nuh. Dan di Indonesia memang ada bahannya. Di Indonesia kono sing jenenge kayu besi, kayu ulin. Itu adanya di Indonesia, di tempat-tempat lainnya jarang. Dan itu biasanya digawe sing gongloane kena ndek banyu-banyu itu kuat jenenge kayu besi. Kalau kita belajar sejarah, kalian kalau mau nganggur-nganggur coba dibuka ya YouTube sejarah tokoh yang namanya dari Malang juga Profesor Sunyoto Wong NU Deles, Ketua Les Bumi Pusat tas meninggal dunia. Kalau kalian ke Mendit lewat belakang itu pasti kalian tahu pondoknya, bikin pondok juga, nggak tahu jalan apa ndak wong dia baru bikin kemudian keburu mangkat. Itu ahli sejarah. Dia banyak mengupas tentang kehebatan wong Jawa. Wong Jawa iki ndek endi ono. Ya, kenapa? Karena orang Jawa ini punya keahlian bisa mengarungi lautan di tengah sak donya ka ono. Dan kenapa orang Jawa ini cerdas? Wong Indonesia ini cerdas dari dulu. Makanya kalau ada kejuaraan dunia sing bangsa olimpiade matematika itu wis rata-rata itu bertahun-tahun kena wong Indonesia karena cerdas. Kenapa wong Indonesia cerdas? Karena wong Indonesia ini memang makhluk tertua. Ya, makhluk tertua. Ya sampean ero kita belajar antropologi itu ya kita
dapatkan fosil manusia tertua kan adanya di Indonesia. Pithecanthropus, Trowulan, yang di Trowulan itu apa itu? Nah, ya itu semua dikupas detail oleh Profesor Sunyoto itu. Oh Malang, alhamdulillah. Nah, jadi sampai wong Indonesia, wong India itu heran-heran. Ya, delok wong Indonesia ini. Nah, dan itu ditulis dalam sejarah sana. Daerahnya apa? Laut itu dianggap kayak daratan. Saking canggihnya dia bikin kapal. Bahkan renang, tidak menggunakan laut. Dari Sumatera nang India itu renang tok itu iso kuat. Ya, kalau saya yang menyaksikan langsung, itu orang-orang Sulawesi. Di daerah saya itu ada yang namanya Branjang. Branjang itu tempat gaya nangkap ikan terbuat dari bambu, dan itu semacam gubuk gitu ya, semacam gubuk, tapi ditancapkan atau dibangun di laut. Nanti ya ini insya Allah ada nanti zaman Branjang ketika nih YouTube kan si ilmu no, cek gak meneng kau niku ngetik sih gak kena wae. Delok YouTube tulisan Branjang atau alat tanpa ibaratnya Branjang. Itu bikin rumah atau gubuk ya di dalam laut. Jadi di laut itu sehingga apa? Yo jenenge pring ini ki nyambung sampai telu. Sekarang 6 habis ini samaan ke belakang. Satu pring itu berapa panjangnya itu? Ya kan lebih dari rata-rata 20 lah. 20 panjangnya. Ya, ini judul nanti ini sampai teko kali. Mulai kini sampai kali itu 30, itu meh judul. Berarti kan katakanlah 20. Itu disambung sampai 3. Kenapa? Karena kedalaman lautnya kan jenenge gubuknya kudu di atas laut. Balik kelem wonge nanti wonge itu digawe pancian wonge ono kamare, kemudian sing tengah ono jaringe dilebokno menisor, ngutur ditarik munggah ini iwake katut. Ya kan gitu. Nah, jadi seperti itu cara tangkapnya namanya Branjang. Sehingga apa? Ya disambung 3-4 pring itu dincupno menisor. Saudara bisa bayangkan, lek nyambungnya di ndukur ya apa gawene? Ya ngedekno lek andai kata 30 atau 20 itu 60 lho lek kancene ngencepno ya apa? Berarti nyambungnya siji dincupno menisor, marung disambung maneh. Nek nyambung langsung ya gak iso. Nah, iku wong Sulawesi iso. Nyambung di dalam lautan itu bisa. Artinya dia nyelam sampai ukurannya tidak hanya puluhan menit tapi bisa sejam, itu kuat. Heran. Sampean dari pas renang ayo lomba suwe-suwean nyilem. Paling gak ono sak menit sama harus menggas metu ya. Ya, kan gitu. Tapi itu fakta. Lalu dalam kedalaman laut yang segitu kok nyambung mosok. Iya, jadi dan itu manual, tidak menggunakan ini. Nah, itu salah satu keahlian bangsa Indonesia. Pokoknya urusan melaut ini wes bangsa seberbut nenek moyangku. Ya apa nyanyi nih? Ono tau nyanyi seorang pelaut. Memang dari dulu. Nah, balik nang Nuh. Ya kita ingin jelaskan poinnya. Balik nang Nuh bahwa secara teori pasti nenek gawe perahu itu ya di cedeke pantai. Kenapa? Begitu perahunya jadi, perahu itu habitatnya kan mesti dicekurno di laut. Lalu gawe perahu di kene, laut di kene yang terdekat kemana? Balik kambang dari sini tuh kira-kira piro wong teko nggonang legi 17 kilo. Teko kene 2 kali lipat taruhlah 100 kilo. Perahu kok seret sampai kene nang pantai kono ya bejat teko ngono. Ya. Iya ora? Nah, oleh karena itu apa? Nuh iki ditawur wong sak kampung jare Nuh gendeng. Nah, ya Nuh iki gendeng tanggae perahu kok ndek kene. Lah iki kate dike opo? Ngono. Jenenge wong kampung. Gregeten wis rumangsa dekne sing pinter nang bodoh.
Wah, iki perahu kok di kene iki sing tepak nih di kene iki ya digawe sing. Masya Allah, akhirnya apa? Wong sak pirang-pirang niate ya ngenyek, niate ya nggodha, niate ya nyengsara ke Nabi Nuh. Wong sak kampung kabeh iku naising di perahu nih. Tadi perahu nih iku diisi rek. Ceritane begitu. Ya bayangno. Lah wong sing ngising ku ya ana sing lemu, ana sing kuru, ya jenenge ana sing mencret, mlungker. Gede mlungker. Aduh iki kayak sapa iki? Ilham apa rezeki ya ngono. Ya. Ya kan meninggalkan jejak lah. Ya. Mangkano biasane kon nek kepengin ero ya nang pojokan kono lho. Pojokan apa jenenge? Gedung yang sebelah kono iku lak ana pungkasane paralon. Nah iso luduk ngene. Wah iki ais. Luduk. Oh iki. Aku kemarin kan dicik-dicik di sana itu bayang nonok cemplung sapa ya iki ya. Nah, itu guyon. Tapi ya ngono temen kok kon maroro kok aku bener kayak ais ngono. Ya itu pungkasannya di sana. Nah, oleh karena itu kemudian kebet jenenge Nabi Nuh iki ya longok-longok. Ya Allah, wis kentekan akal. Dijak Islam gak gelem tambah mungsuhi sing kaya ngono dakwah sakmene taun bolone mek titik stres rasane ngrasakno umate akhire lapor nang pangeran ya Allah Gusti ngene kaya kaumku Gusti ya napa kula gaman kengken perintah gawe perahu boro-boro kula naiki iki wis kebel Gusti kebel apa nggih sampean tinggal dhewe Gusti kebel apa niku. Nggih boro-boro kok jenang ngoten rupane kok jenang tapi ambune Gusti. Ngono. Lah jenenge pangeran gak kenaan kan. Wis meneng wae Nuh, meneng sabar. Mangka Nabi Nuh iki nabi sing sabar rek. Nah, nabi sing sabar. Sabare apa? Dakwah sakmono taun 3 generasi umate mek 70 sing iman sek dilakoni ae. Makane disebut Nabi Nuh itu bagian dari Nabi Rasul yang masuk ulul azmi. Ana pira nabi sing golongane ulul azmi itu rek? Loh. Ana pira? Nabi yang masuk ulul azmi. Tidak semua nabi 25 rasul nabi itu sing masuk ulul azmi itu tidak semuanya. Hanya ada 5. Salah satunya Nabi Nuh. Nabi Nuh ulul azmi karena sabar betul. Ya, yang mempunyai ketahanan mental. Nah, samanya begitu. Lek kepingin menjadi orang yang sukses, ya ojo mimpi kon menjadi hamba ulul azmi ya, tapi kamu harus usbiru wasobiru waro itu ya, berusaha untuk menjadi orang sabar. Nilingo ono nabi ku sing ulul azmi. Lek temperamental dituturi titik meledak ngono iku ngamuk-ngamuk ngono iku ya berarti kamu bukan ulul azmi. Ya. Jadi jangan ya perkara ngamuk kabeh wong yang ngamuk sapi ya iso ngamuk apa ne wong gak iso ngamuk. Ya dipikir di sini, dituturi, dinasihati, dipikir. Kalau benar ya sabar, durung kuat nglakoni ya dieling-eling. Suatu saat saya harus nglakoni. Ora ngewek ya lek tuturi wong tuane. Wong. Sakecap dadi pirang-pirang kecap. Itu jenenge dudu ulul azmi itu. Tapi apa? Jenenge waliane ulul azmi. Ulul ghadabi. Ya, jadi cepat amarahnya. Ya, padahal orang yang beramarah itu tidak pernah bisa masuk surga. Maka ada hadis, arek paut iku lho diajari nang guru-guru ini. La taqdhab, ojo marah, walaka dan untukmu al jannatu surga. Maka tidak ada orang yang di surga itu marah. Wong marah itu artinya gak seneng. Untuk surga itu mesti seneng. Sehingga kau nek marah-marah ya gak iso mlebu surga. Nah itu hadis la taqdhab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Wis balik nang Nuh tadi Nabi ulul azmi. Nah, setelah itu akhirnya apa? Allah bertindak. Wong sak kampung
sing nisingi praune Nabi Nuh iku mang dikei satu persatu kena kolera muencret. Wah, waktu terus sakit ditua mbak no nanti gak iso. Ojo maneh oskadon, ultra plus gak mempan belas, wis vitamin model ya apa belas. Jadi terjadi pandemi di kampungnya Nabi Nuh. Jadi pandemiku sudah dari biyen rek, gak saiki tok ya, mulai zaman corona. Akhirnya apa? Banyak yang bergelimpangan bertumbangan. Suatu saat ono sing rumongso, waduh, iki aku juga kedusan nang Nuh ta, perahu gawe kesel-kesel kok tak isini. Akhirnya apa? Mencoba ya tobat di sana, mencari sisa-sisa yang ia tinggalkan, dikerik, diobat. Lah kok waras? Loh, kok waras ya? Kan alhamdulillah aja kondo-kondo isin aku. Apa aku ndelek obat iki ndi? Kono di perahu Nabi Nuh. Gitu ya. Asline wong jenenge kepengin kabeh pengen waras. Waduh rek, padha mek dipelitur. Kabeh ngweruh ono sing nggo sendok, ono sing nggo sekros, dibuwaya mulai wate kresek dhewe-dhewe. Jadi sak perahu iku mang Nabi Nuh mek guyu-guyu kek. Lho, kapan kapokmu jadine? Lah iki mang mari karepku tak pelitur, tak cet kate tak gosok. Lah saiki kok wis mentilis ngene ngono. Sekali-kali gak keduman kan kayune dikeruk-keruk ngene. Kayune dikeruk-keruki. Bersih wis. Ya ora ono ambune, ora ono tambah kayu-kayune melok mentilat diamplasi ambek wong-wong. Nabi Nuh penak. Gara-gara apa? Gara-gara ya apa? Digawe tombol. Lah iku lho. Satu pelajaran yang bisa kita ambil, kita itu kalau mendolimi seseorang, insya Allah cepat atau lambat kedoliman kita itu akan kembali kepada kita. Lalu kayak menukumang ya opo, taik dewi diobat dewi pangan dewi, masya Allah. Yang kedua, akhirnya saya tidak pernah ceritakan ya, saya ceritakan sejenis ini dan sampai sekarang masih berlaku. Ada di Sunan Derajat kan ora. Itu ana sing jenenge makome Mbah Jagopati. Ya Jagopati. Iku waktu sek mondoke, ya mondok di Sunan Derajat iku dibuli kancane. Di pondok itu kadang-kadang pancen ono ya wong-wong, tapi kalau kamu di sini insya Allah gak ada. Saya sendiri tidak berkehendak. Saya sendiri selalu berdoa mudah-mudahan tidak ada sing bully-bulian ya. Tapi di pondok-pondok yang besar itu biasanya wis itu rawan. Jadi bahaya terbesar itu adalah ketika dibully kancane, digodoi kancane. Ya, ini tak delok sing rodok ya guyon, tapi ini gak disadari itu nanti jadi terus-terusan saking gak ono bolonnya. Sing nyingil iki biasane Nova. Jane Rizki. Guyon. Sandal sing dianu sing diterungkakno sing dewa macam-macam ngono. Nah, itu biasanya bermula dari itu. Seneng aja nih. Innal mizaha itu ya, apa kal asal koyok madu seneng guyon tapi lakin awal bihu ya, tetapi akibatnya nanti bisa fatal ya. Ya gitu. Nah, iku ngono. Dibully mbek kancane. Meneng sabar. Suatu saat dia tunjukkan kehebatannya. Mari ngono pas dekne digodhog kancane, iku dekne wayahe kaya awakmu wingi bakar sosis. Iku bakar goreng jagung rek. Biyen jagung takonono mbokmu iku nek digoreng jenenge lengo iku wis jagung mutaah kae marning lengo. Biyen iku ya wedi. Pasir iku yang untuk goreng jagung. Ngono aku nang pondok iku ngono nggawa sak gelang sing iki lho. Guru entek padahal jagung digoreng pasir. Sampeyan sudah berarti kok sekarang yang ada itu kerupuk upil. Itu kan bukan digoreng lengo, digoreng pasir ya. Jagung itu kayak begitu. Nah, digoreng lengo, apa digoreng pasir dimasukkan nanangan, wajan dari tanah liat, terus digeneni marong, terus jagung dilebokno kata ya rusuh manjane campur wedi tapi marun disaring esek wis karek wedine mudhun karek jagunge diwadahi plastik digo nang pondok laris. Nah
Lah iku di pondok goreng dhewe. Muridé sapa? Sunan Derajat. Setelah itu wayahe ngono-ngono langsung udenge dicopot. Surbane copot dibeber blek, terus langsung dikai wedi, terus dibeber disele di ndek dhuwur api. Diumet-umet ngene. Kata mata jago. Lah jenenge apa? Jenenge Surban iki lho, ora kobong. Wong sak pondok melau wong apa langsung ndruwingkluk meneng kabeh karo sing wani batine. Lah itu Surbane tahan api. Lah iki tangane nempeling ya apa? Setelah itu terus sak pondok tunduk kabeh. Lah saiki apa ceritane hubungan dengan Nabi Nuh? Ya, apa? Sekarang ini maesane rek. Maesane iku kena digawe obate wong kebakaran. Dadi ana ulu kebakaran saking ado. Kok cedhek ngono Pak Faisal tak ngomong jupuk. Lah rono ya numpak bis entek piro ya. Sedeng kamu. Jadi di sebelah Sunan Derajat dikerik maesane dikerik kiri. Nah, aku bayangno wong-wong umat Nabi Nuh ngeruki perahu iku lho. Dengan pengalaman saya melihat. Jadi maesane dikerik kiri terus diwadahi digawe bobokan sing kena luka bakar. Iku tahan api akhirnya apa? Waras sampai sekarang. Makanya biasa wong sing rono niku terus go maesan dijejer ndek kono. Jejer ndek kono akeh maesan. Sebab mau dikerik terus entek maesan iku. Makanya terus berinisiatif sing rono nggawa maesan. Digenteni. Dikerik maneh wong sak pirang-pirang sing rono. Kok didelei maneh. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan tadi itu tadi. Oh, paling umat Nabi Nuh ngeri perahu Nabi Nuh. Nah, tapi iku lak ngeri kayu rek lah, iku ngeri apa jenenge kayat. Ya. Nah, setelah itu balik nang cerita maneh bersih wis siap-siap banjir ngono lho ya. Karena Nabi Nuh tadi mendapat perintahnya Allah, umat iki anjene gablek gak kena dituturi wis ngene kon gawe perahu. Mari ngono akan saya tenggelamkan semuanya. Nah, itu dikabari ngono. Sing wong kampung ya gak ngerti gendeng Nuh bangun perahu nek kene iki ate digawe apa ngono. Padahal kate banjir. Wis dikandani gak ngantel ya wis. Nah, ya Nabi Nuh. Begitu selesai, cepat-cepat kate banjir. Kanjeng Nabi Nuh iku mang umat dikandani. Ayo. Masuk. Dikandani ngono dadakno anake bantah, bojone bantah. Ya, makanya bantai bojone, bangkange bojone. Jadi begini loh rek ya. Kalian ini pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran yang harus kita ambil apa? Wong suami istri itu idealnya adalah apa seide. Idealnya ya. Insya Allah suami istriku seide. Nyambut gawe ini gampang, rezeki nih yo gampang. Tapi nek suami istri itu gak seide, waduh repotnya ora karu-karuan. Ya, isine nek keluarga itu panas terus. Bayangno wong bareng terus sih, ya. Di omah sak omah nang gak saide. Sing iki pinginane ngene, sing siji pinginane ngene, bentrok terus. Akhirnya nyambut gawe ya males. Nyambut gawe males, nang kantor males sering bolos. Ya akhirnya kondisinya catatan di kantor ya jelek. Wayahe koncone munggah ya gak munggah. Ya, gajine. Berarti rezekine seret. Kabeh wis diundakno ambek juragane iki kok diundakno iki. Sering bolos iki bolak-balik izin. Nah, kadang sering gak izin barang apa mergo ndek omah diskusi ambek bojone. Sing siji ngene, sing siji ngono akhirnya punyeng turu gak sida berangkat. Nah, dari ini kalau contone. Ya contone kaya apa? Kaya bojone Nabi Lut ambek bojone Nabi Nuh. Daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata nuhin wa imra'ata lut. Daraballahu Allah wis gawe contoh
imra'ata Nuhin ing bojone Nabi Nuh, wa imra'ata Lut lan bojone Nabi Lut. Jadi Allah iki nyeritakno ndek Al-Qur'an wong wedok loro, bojo loro sing digawe contoh kanggone wong-wong kafir. Maksudnya wong kafir lho, aja kon bengkele, aja kon ku brengsek, aja kon ku nganyeli pikir. Iki lho tak kei contoh kata Allah. Bojone Nuh lho deloken. Kon dadi wong wedok kok nglawan terus nang wong lanang iki lho. Kon gak ora contoh iki lho bojone Nuh. Iki lho bojone Lut. Ya. Bojone Lut ya, begitu maksiat nang Nabi Lut. Bojone Nuh maksiat nang Nabi Nuh. Kedua-duanya tidak taat. Karena tahta abdaini, kedua istri ini berada pada kekuasaan dua hamba. Karena tahta abdaini, karo-karone ndek kekuasaane hambane Allah loro, yaiku Nuh lan Lut. Solihaini, yang soleh keduanya. Kanata tahta abdaini solihaini fakhanatahuma, maka keduanya berkhianat kepada keduanya, yakni Nuh dan Lut. Ya, kanata tahta abdaini ya, solihaini fakhanatahuma, akibatnya apa? Falam yuhniya anhuma minallahi syai'a, maka dia tidak bisa berkutik ketika Allah sudah bertindak. Artinya bojone Nabi Nuh ya gak iso lapo-lapo, Nuh ya gak iso nulungi, tapi Nuh pernah protes. Nah ini loh yang menjadi sebab bahwa Nabi Nuh terus tobat itu ngono. Begitu sudah siap-siap balik nang cerita, mau diadakan banjir oleh Allah. Praune wis rijike apa? Rijike karena diamplas wong kampung, ya kemudian disuruh naik, dadakno anake mbek bojone bangkang. Bangkang iku ya ana di Al-Qur'an surah apa iku ya? Ya. Dikan ayo cepetan. Mari ngene banjir nak, ayo. Ibumu mana? Ayo jak naik. Wis pilihin kon gak seneng di ngarep di buri, gak seneng di buri di tengah, sakarepmu wis. Ayo cepetan iki. Nah, begitu dikandani ngono anake mbok wangkang nek napa. Udah ndak mau saya, ndak mau. Banjir mari ngono kon kok gak gelem ya apa? Buah banjir. Aku gak wedi banjir. Loh banjir kok gak wedi? Sa'awi ila jabali yasimuni minal Dabah banjir. Aku mari ngene ate mendaki di atas Gunung Semeru. Di kene sing paling tinggi kan Semeru. Lek wis mung nang Semeru kan aman. Batine logikae anake Nuh karena breyel gak ngerti ya manut nang dawuhe Nabi Nuh. Bojone ya ngono melok anake. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Sa'awi ila jabalin. Wah banjir. Gak masalah. Aku mari ngene munggah gunung. Nah, begitu. Qala la asimal yauma. Ya, kemudian Allah berkata, "Oh, munggah gunung. La asimal yauma. Hari ini tidak ada yang bisa lepas. Hari ini tidak ada yang bisa selamat kecuali yang naik bahtahnya Nabi Nuh." Itu kan Al-Qur'an semua. Yang saya baca itu kan ayat Al-Qur'an. Nah, saat itu seperti yang tadi saya katakan, dakwah 3 generasi gak oleh peserta oleh wong 70 keluargane dhewe sek ono sing nyak kancret begitu itu. Akhirnya Nabi Nuh itu sambat nang pangeran. Ya Allah, ya napa ya Allah. Niki keluarga kula, bojo kula ya Allah, katut ya Allah, mboten purun ya Allah. Anak kula katut ya Allah. Ya begitu. Akhirnya Allah katakan, ya dijawab oleh Allah. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nuh, ojo ngawur kon. Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Kesuno pangeran sewentak Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Karena dia sudah tidak bisa beramal seperti kamu.
dia beramal yang jelek-jelek sedangkan kamu dakwah yang baik-baik, maka anggap itu bukan anakmu. Lho sing ngongkon ngene iku pangeran. Maka biasa ana wong wis kesel temen nguru ya anak gak iso. Walah wis ilang-ilangan ndok siji ngono. Jadi ilang-ilangan ndok siji ada ceritanya dalam Al-Qur'an. Jadi innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairus shalih. Maka kalau kita ya kepingin kita ini diakoni dan masuk generasinya orang-orang yang baik, kita juga harus beramal yang baik. Loh, Allah protes apa? Nuh protes sing koyo ngono ku anak kula itu loh. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairus shalih. Itu Nabi Nuh terus sadar. Masya Allah, lalaku apa aku kok kate protes nang pangeran. Bahkan di sini disebutkan ya, lamma ataballahu ta'ala nuhan fi benihi fa'anzala alaihi. Lamma atabah sapa Allah ta'ala nuhan ing Nuh. Tatkala Allah mencela Nuh fi benihi dalam urusan anaknya, fa'anzala mongkot nurunake sapa Allah alaihi atase Nuh. Ayat Al-Quran juga ini ya. Inni u'iduka an takuna minal jahilin. Coba nanti bisa dibuka itu di surat Hud ya. Ceritanya Nabi Nuh itu dia ada di surat Hud banyak ya. Ya, jadi banyak cerita, ada sekitar ya 83-an ya ayat-ayat yang membicarakan ada sekitar 70 ya. Dari 8 sekian ayat surat itu, ayatnya itu sekitar sampai segitu membicarakan tentang cerita Nuh. Jadi roto akeh Nuh itu disebut Al-Quran itu. Karena apa? Untuk contoh kita. Ya, disebutkan di situ, inni u'iduka, aku menuturi kamu. Nah, aku nuturi kamu antakuna minal jahili. Kamu itu dadi wong ojo bodoh gampangnya. Wis ya, tak tuturi kon mbok dadi wong ojo bodoh. Maksudnya apa? Wong wis karuan gak nurut awakmu, gak usah kok reken. Wis karuan gak manut nang syariatmu, ajaranmu, gak usah kok reken. Kon cek gak bodoh. Nah, setelah didhawuhi koyo ngono iku mbek Allah, maka Nuh kemudian nangis rumangsa salah. Jadi itu tadi kan bukan salah, tapi kudu. Lho kudu tok wis tobat. Nah, sehingga ini menjadikan apa? Bab taubatun Nuh. Bagaimana tobatnya Nuh? Fabaka salah sumiati amin hatta soro tahta ainihi mislal jadwal minal buka. Maka Nuh itu nangis terus, rumangsa salah. Tobatnya Nuh dengan cara menangis tidak henti-henti sampai salah sumiati amin 300 tahun. Masya Allah. Maka dakwah tok 300, nangisnya 300. Orang yang menyatakan umure Kanjeng Nabi Nuh itu ada 1000, ya tidak salah. Dakwah tok 300, nangisnya tobat 300 kan lain 600. Nah, ke 1000 kan sudah jelas-jelas ngatasi. Nah, gitu ya. Jadi di sini poinnya yang kita bisa catat adalah bahwa ya hubungan wong tua be anak itu ono yang namanya hubungan anak biologis, juga ono yang namanya hubungan emosional, hubungan ajaran. Maka kita ini disebut keluarganya Nabi Muhammad karena kita mengikuti ajarnya Nabi Muhammad. Kalian yang ada di sini kalau betul manut nang ajaran lan peraturan ya, pengajian yang ada di sini, insya Allah kalian ini masuk keluarga di sini. Maka biasanya alumni itu keluarga besar, alumni pondok pesantren Tarbiyatut Thalabah. Lek pancene manut ya. Lek gak manut ya innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Ya, wong mulai teko pondok kok dadakno ngedekno kafe ya, karaoke, bisnis sing golongane dodol nomor, ya berarti sudah bukan masuk keluarga besarnya pondok pesantren. Kudune
metu teko pondok pesantren ngedekno TPQ, bangun musola, gawe masjid, maka itu tetap menjadi keluarga besarnya pesantren. Lho ngono, iku dicontohno nang apa? Nang Al-Qur'an yang menceritakan tentang bagaimana Nuh dikatakan ojo dadi wong bodoh Nuh. Itu laisa min ahlik innahu amalun soleh. Maka kita berusaha, alhamdulillah kita ini sudah menjadi bagian dari sebuah kebaikan. Mudah-mudahan terus kita bisa kembangkan, terus bisa kita ejawantakan menjadi perilaku-perilaku yang baik, sehingga kita layak ngakoni menjadi keluarga-keluarganya orang yang baik. Sedangkan orang yang tidak manut nang keluarganya yang baik-baik, maka dia tidak diakoni keluarga, dan disebutkan di sana walam yughniya anhuma minallahi walam yughniya anhuma minallahi syai'an. Dia tidak bisa berkutik berbuat banyak terhadap apa yang telah diambil keputusan oleh Allah. Ya, umat Nabi Lut, bojone Nabi Lut ditumplekno di bumi diwalik, dekne gak tersisa. Umat Nabi Nuh termasuk bojone disiram banjir, dia juga tidak berpisah. Ya, menjadi apa? Gak mampu apa-apa, walaupun dia sudah merencanakan mau naik gunung, uang gunungnya diutik. Kalau mbek pangeran, akhirnya nggak nanti mana? Gak bisa. Jadi walam yuhnya anhuma minallahi syai'a. Itu kalau kita nyala-nyala, gak manut nang ajaran-ajaran kebaikan yang diberikan oleh orang-orang tua kita. Kita ini sudah ada wali songo, munggah mana wis ono sahabat, munggah mana wis ono Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak dan ajaran-ajaran para nabi, menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin, atas ma'unah dan iroda Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akhir dari bagian menceritakan tobatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tobat, nangis selama 300 tahun karena dia mencoba untuk usul nang Allah untuk menyelamatkan anaknya, sedang anaknya tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'ufa'na bibarakatihim waffinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.